Standar laboratorium atau area kerja praktik sains yang baik adalah yang menyediakan hingga 30 siswa atau 20 siswa bersama dengan satu pengguna kursi roda dan hingga 2 staf pendukung. Untuk standar laboratorium yang baik yaitu yang pertama memiliki ruang. Luas lantai minimal 90 meter, bentuk ruang laboratorium sebaiknya bujur sangkar atau bisa juga persegi panjang. Bentuk bujur sangkar memungkinkan jarak antara guru dan siswa dapat lebih dekat sehingga memudahkan kontak antara guru dan siswa. Yang kedua memiliki zona atau area, yaitu area presentasi, zona lemari asap, zona dinding untuk peralatan kesehatan dan keselamatan, area tampilan, serta area untuk praktik. Yang ketiga, akses keluar atau jalan keluar, yaitu memiliki pintu. Semua pintu harus berupa pintu pemadam kebakaran dengan panel tampilan dan penutup otomatis. Pintu itu harus cukup lebar dan cukup tinggi untuk memungkinkan lewatnya peralatan besar dan kursi roda. Serta memiliki darurat keamanan, setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Yang keempat ada lift. Jika laboratorium berada dari satu lantai atau lebih dari satu lantai, lift yang digunakan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas. Yang kelima ada lab keamanan. Lab keamanan ini harus dikunci saat kosong dan diawasi oleh staf sains yang berkualifikasi tepat saat terbuka. Ada sejumlah masalah penting yang perlu dipertimbangkan saat merencanakan laboratorium sains sekolah, yaitu furnitur dan peralatan. Yang pertama, meja murid. Harus memiliki luas 0,36 meter per murid dengan bagian depan linear 2600 mm. Yang kedua, kursi perimeter. Tinggi sesuai dengan bangku pupil, serta memiliki struktur yang memadai untuk menopangnya, terutama pada regangan pajangan. Yang ketiga, bangku demonstrasi atau tonggak servis. Harus memiliki semua layanan, misalnya air, gas, listrik, dan tingginya sama dengan bangku murid. Yang keempat, basis guru. Adalah tempat penyimpanan yang aman untuk barang-barang pribadi. Yang kelima, area presentasi, yaitu papan tulis dengan layar proyeksi. Area tampilan yaitu papan tampilan. Yang keenam, bangku ketinggian yang bisa disesuaikan untuk pengguna gangguan disabilitas. Yang ketujuh, layanan tonggak atau alas. Tinggi harus sesuai dengan bangku dengan pengancang lantai yang sangat aman untuk memastikan keamanan gas. Yang kedelapan, ada troli peralatan. Tinggi sesuai dengan bangku, memiliki ruang untuk akses dan parkir. Yang kesembilan, permukaan kerja. Bahan yang digunakan harus tebal, seperti korian, dan tahan lembab. Yang kesepuluh ada lemari, seperti karkas, rak, dan bagian depan laci. Yang ke-11 ada engsel pintu. Engsel pintu ini harus terbuka hingga 270 derajat dan dapat menutup sendiri secara otomatis. Yang ke-12 bangku, yaitu untuk siswa dan bangku cadangan untuk guru. Murid biasanya membawa barang dalam jumlah yang signifikan seperti buku, bahan alat tulis, dan pakaian ke dalam lab sains sekolah. Barang-barang di meja kerja atau lantai atau menggantungkan pakaian yang menutupi bagian belakang bangku dapat menimbulkan tanda bahaya, serta resiko kesehatan dan keselamatan yang besar. Dan jika bersentuhan dengan bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, penyimpanan barang-barang murid yang tepat sangat penting. Selain penyimpanan barang-barang murid yang sangat penting, peralatan juga harus memiliki tempat penyimpanan sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tas dan mantel. Ditempatkan di dekat pintu utama dan berikan ruang untuk setiap tas murid dan satu gantungan mantel atau tas untuk setiap murid. Yang kedua, peralatan siap pakai. Untuk barang-barang seperti Bunsen burner, tikar, tripod, dan lain-lain memerlukan unit bagi atau lemari di lab. Umumnya ditempatkan di bawah bangku perimeter. Jadi, semua peralatan dan penyimpanan bahan lainnya harus berada di rak penyimpanan.
Selanjutnya ada jasa layanan. Beberapa desain baru yang telah mencakup instalasi teknologi yang ekstensif, misalnya fasilitas internet, layar plasma besar, proyektor, dan lain-lain. Tetapi ruang bangku terbatas dan gas listrik terbatas di kerja praktis. Penyediaan layanan harus menjadi yang utama yang dipertimbangkan di lab sains sekolah manapun. Secara umum ditujukan untuk mahasiswa, dosen, instruktur, dan pengguna eksternal yang dapat dilayani sewaktu-waktu sesuai dengan jam dinas dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada jasa layanan, diantaranya ada pipa dan kabel. Ini harus dipasang di dalam atau di belakang bangku, di dinding, dan lantai. Yang kedua ada keran gas. Satu keran per murid diberi jarak di sekitar laboratorium sains. Pipa gas, semua pipa gas harus tertutup jika tembaga dan jika tembaga terbuka. Selanjutnya ada soket listrik. Satu soket listrik per murid. Soket listrik harus memiliki desain yang kuat menghadap keluar dengan pelindung jika diletakkan di dekat air. Kemudian ada sirkuit listrik. Memerlukan setidaknya 2 sirkuit utama cincin utama 30 ampera untuk memberi makan soket listrik standar. Selanjutnya ada water supply atau pasokan air. Ini harus memiliki tekanan yang cukup tinggi untuk mengoperasikan peralatan sains. Yang kedua ada wastafel. Building Bulletin 80 merekomendasikan 1 wastafel per 6 murid diberi jarak sekitar lab, dan masing-masing harus besar cukup untuk peralatan eksperimental. Yang selanjutnya ada keran air. Untuk memperbaiki atau menempatkan pelat harus digunakan untuk mencegah antirotasi keran. Yang selanjutnya ada tempat pencuci mata. Tempat pencuci mata harus tersedia dapat diakses di dalam laboratorium. Yang selanjutnya ada saluran pembuangan. Perangkap botol antisipon yang mudah dijangkau harus tersedia ditempatkan di bawah masing-masing wastafel. Pengendalian seperti gas, listrik, dan air semuanya harus punya master control atau penghentian darurat di lab sains. Yang selanjutnya ada area demonstrasi atau bangku atau tiang servis. Selanjutnya ada TIK, akses internet atau internet untuk siswa dan staf harus disediakan beserta proyeksi data dan pendampingan layar. Yang selanjutnya ada lemari asam, harus dipasang, ditugaskan, dan dipelihara dengan pedoman yang rinci dalam Building Bulletin 88. Kemudian ada kebakaran dan kesehatan serta keselamatan. Ada sejumlah langkah-langkah keamanan, kesehatan, dan keselamatan kunci yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam lab sains sekolah manapun, seperti kebutuhan akan kebisikan api, asap, dan asam. Yang kedua ada titik alarm darurat harus dipasang di setiap lab sains. Yang ketiga ada tempat pencuci mata darurat harus disediakan di masing-masing laboratorium sains. Yang keempat ada alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau. Yang terakhir ada kotak P3K di setiap laboratorium yang mudah diakses. Selanjutnya ada lingkungan hidup. Pemanasan, pencahayaan, ventilasi, dan lain-lain harus dirancang dengan sangat baik. Jika rancangan buruk yang dapat terjadi adalah masalah signifikan dalam laboratorium sains sekolah. Selain masalah kesehatan dan keselamatan yang cukup besar akibat lingkungan buruk, guru dan siswa mungkin menderita selama pelajaran berlangsung. Kemudian ini ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah masalah lingkungan. Yang pertama ada lantai harus rata tanpa jalur landai. Yang kedua ada jendela bagus untuk cahaya alami dari sinar matahari. Yang ketiga ada silau matahari atau penguatan dan redup untuk eksperimen, seperti gunakan kualitas yang baik seperti tirai untuk melindungi dari silau matahari. Selanjutnya ada pencahayaan harus kurang lebih 300 lux pada permukaan kerja ditambah dengan ketentuan pencahayaan tugas. Selanjutnya ada spesifikasi akustik tingkat kebisingan umum sekitar 40 dB dengan waktu gaung 0,5 sekon sampai 0,8 sekon. Selanjutnya ada langit-langit palsu. Ruang kosong di atas langit-langit palsu harus diperiksa. Di
demonstrasi harus berdiri dari warna terang, warna netral, dan secara umum.